berbahaya dan yang tidak, maka dia disebut mumayyiz. Kemudian wa tarbiyatuhu bima yaslahuhu badaniyan wa ma'nunan wa wiqayatuhu amma yu'dhih. Secara syariat, hadhanah bermakna dengan pendidikan yang jasmani dan rohani, menjaganya dari hal yang membahayakannya. Intinya, hadhanah mendidik anak pasangan suami istri. Jadi hukum asal hadhanah itu berdua. Ya, namanya mendidik anak itu hukum asalnya berdua, istri. Namun di luar pembicaraan karena kita membahas tentang orang yang cerai. Ya, orang yang berpisah. Ya, karena kita sedang pembahasan talak dari kemarin, kita sudah bahas tentang talak, tentang khulu, tentang li'an, ya, tentang zihar. Maka ini masuk dalam bab akhir dari pembahasan kitabun nikah. Artinya ketika dua suami istri bercerai, maka inilah pembahasan di mana anak itu diangkat. Hukum wa hiya wajibatun fi haqqil hadin idza lam yujad ghairuh. Hukumnya wajib atas pemegang hak hadhanah. Artinya orang yang mengemban hak asuh, dia wajib untuk menjalankannya. Ya, tidak boleh orang yang sudah disuruh memegang hak asuh kemudian melalaikan anaknya. Dosa. Ya. Maka wajib bagi orang yang sudah diberikan hak hadhanah untuk menjalani hak asuhnya tersebut. Kemudian kata muallif, jikalau wal wujubul kifai yakunu 'inda ta'addul hadinain. Kalau hadhanahnya banyak, yang mau mengasuh anaknya banyak, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Sekiranya yang mau ngasuh banyak, pamannya mau ngasuh, tantenya juga mau ngasuh, bapaknya mau, ibunya mau, maka yang penting harus ada yang ngasuh. Tidak boleh anak ini ditelantarkan. Ya, anak ini tidak boleh ditelantarkan. Harus ada satu dari keluarganya yang mengasuh anak ini. Kalau sudah ada satu yang mengasuhnya, maka semuanya terlepas dari dosa. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah, hukum dari hadhanah. Kemudian liman takun, siapa yang berhak untuk memegang hadhanah? Siapa yang berhak untuk mengasuh anak? Wal hadhanatu takunu lin nisa war rijal minal mustahiqin ilha. Hadhanah diberikan untuk kaum wanita dan kaum laki-laki yang berhak atasnya. Amma idza tafarraqa fal hadhanatu lil ummi ma lam tankih zawjan ajnabiyyan minal mahdun. Adapun jika suami istri berpisah, yang tadi kita sebutkan cerai, maka yang didahulukan untuk mengurus anak itu perempuan. Ya, istri. Ini yang didahulukan dibanding laki-laki. Kenapa? Kata muallif di sini, yuqdamna fil hadhanati 'ala rijal li'annahunna asfaq wa arfaq bis-sighar. Didahulukan ibu-ibu untuk memegang hak asuh anak karena ibu-ibu itu lebih penyayang dan ibu-ibu lebih lembut terhadap anak-anak. Ini kita sepakati, Pak, ya. Yang lebih lembut, lebih sabar, lebih bisa mengasuh itu ibu-ibu. Makanya kalau kita lihat guru TK, ya, guru PAUD, tidak ada bapak-bapak, ya, tidak ada. Guru TK pasti ibu-ibu, ya. Kenapa, Pak? Karena kita laki-laki tidak telaten dan tidak sabar untuk mengasuh anak kecil, apalagi masih umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, berat. Ya, saya aja ngajar anak SD kelas 1, kelas 2, ya, banyak istighfar saya, Pak, ya. Ini diajar yang satunya jalan dikasih tahu, kayak enggak dengar, ya, berat, Pak. Suara habis, teriak-teriak, ya, berat sekali. Maka didahulukanlah ibu-ibu karena ibu-ibu lebih penyayang dan lebih lembut kepada anak-anak.
Kemudian kata muallif, kenapa didahulukan wanita selama catatan perempuan tersebut, istrinya tersebut belum menikah dengan laki-laki yang lain. Ya, selama dia cerai, istrinya belum menikah dengan laki-laki yang lain, maka hak asuh dipegang oleh mamanya. Kalau ibunya sudah menikah lagi, maka hak asuhnya berpindah kepada bapak lagi. Kenapa disebutkan oleh penulis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, yang suaminya mengambil anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi." Sesungguhnya anti itu lebih berhak untuk merawat anak anti selama anti belum menikah. Kalau kalau istrinya sudah menikah, maka dia tidak berhak lagi untuk mengasuh anaknya. Ya, ini hukum asalnya. Jadi hukum asalnya ibunya lah yang mengasuh anaknya. Tapi kalau ibunya menikah lagi, berpindah lagi ke bapaknya. Disebutkan alasannya karena seorang yang ibunya kalau menikah dengan suami baru, maka ibunya nanti disibukkan dengan suami barunya, sehingga dia mungkin nanti akan melalaikan anaknya. Ya, ini salah satu alasannya. Tapi Ustaz, kalau bapaknya nikah juga, sibuk juga sama istri barunya, ya. Ya, begitulah syariat ya. Kadang kita sami'na wa ata'na saja. Itu hikmah yang dicari-cari para ulama. Ya, bisa betul, bisa salah. Artinya kalau sudah ibunya menikah, maka berpindah lagi ke bapaknya. Seperti itu. Kemudian muqtadul hadanah. Tuntutan hadanah, apa saja yang dijalankan orang yang mengasuh? Yang pertama, hifdzul mahbun, menjaga anak yang diasuh, dijaga. Ya. Dijaga dengan baik dari segala macam mara bahaya, menjaga fisiknya, menjaga fikirannya, menjaga mentalnya, menjaga makanannya, pokoknya dijaga. Ya, menjaga ini sifatnya umum. Terkadang ibu-ibu menjaga anaknya dari sisi badan, tetapi fikiran anaknya tidak dijaga. Artinya apa? Orang tua memberikan lepas anaknya HP. Ini kesalahan fatal. Ya. Anaknya masih kecil, belum rusyd, belum paham, belum memayyiz, dibebaskan HP, tidak dipantau. Ya, diberikan begitu saja handphonenya, buka YouTube semau anaknya. Bahkan ibunya tidur, anaknya masih dengan HP-nya. Ini berarti kita kurang menjaga anak kita. Akhirnya anaknya nonton sembarang. Kalau diambil HP-nya, anaknya tantrum, mengamuk. Bahasa kita dihandil jingkar, ya. Kakinya beguling-guling. Pokoknya tidak terima dia. Maka kita perlu belajar lagi tentang tarbiyatul abna, tentang bagaimana pola mendidik anak yang benar. Ini yang pertama, menjaga anak. Wa imsakuhu amma yu'dhihi wa tarbiyatu hatta yakbur. Kemudian menahannya dari apa yang membahayakannya, mendidiknya sampai dewasa, diasuh sampai dewasa, dijaga betul dari hal-hal yang membahayakan dia. Kemudian yang ketiga, wa amilu jami'a ma huwa fi salihihi, melakukan hal-hal yang merupakan kebaikan bagi anak. Apa yang baik bagi anak kita upayakan, pendidikannya, ya, kita ajarkan dia ngaji, kita bawakan dia ke TPA yang bagus. Kalau dia bisa menghafal, kita jaga hafalannya, kita temani dia murojaah. Pokoknya kita jaga anak kita, kita berikan dia kebaikan-kebaikan. Kemudian kata muallif, min ta'ahudi ta'amihi wa syarabihi wa ghuslihi wa nadhafatihi zahiran wa batinan. Kita menjaga kebaikan darinya berupa kebersihannya, makanannya, minumannya, mandinya, tempat tidurnya, memperhatikan tidurnya, bangunnya, semuanya kita urus, dan keperluan-keperluan anak tersebut. Ya, bagaimana? Sebagaimana yang kita tahu mengurus anak seperti itu. Ya.
Ini bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas pembahasan selanjutnya, syurut al-hadin. Syarat-syarat menjadi pengasuh. Wa mawani'il hadanah, dan penghalang-penghalangnya. Jadi syarat ini harus ada, Pak. Kalau syarat ini tidak ada, maka tidak bisa orang tuanya mengasuh anaknya. Jadi ini harus ada. Kita bahas yang pertama, al-islamu. Yang mengasuh harus beragama Islam. Fala hadanata likafirin ala muslimin. Tidak ada hak hadanah bagi orang kafir atas muslim. Misal orang tuanya cerai, mamanya murtad, naudzubillah min dzalik. Memang hukum asal ketika cerai, anak itu diasuh oleh siapa, Pak? Ibunya. Tapi karena ibunya murtad, maka tidak boleh kita serahkan ini anak kepada mamanya. Haram. Li'annahu la wilayata lahu ala muslim, karena tidak ada kekuasaan seorang muslim, seorang kafir kepada orang yang muslim. Tidak ada, tidak boleh. Wal khasyatu 'ala al-mahdun min al-fitnati fi dinihi wa ikhrajuhu min al-islami ila al-kufri. Dan khawatir anak tadi akan terfitnah pada agamanya sehingga dia juga keluar dari Islam. Kalau kita biarkan anak kita serahkan kepada istri yang murtad, maka khawatir anak kita nanti ikut murtad. Anak kita juga keluar dari Islam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang lahir itu di atas fitrah. Artinya fitrahnya lurus, Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya yang menjadikan dia Majusi. Ya. Maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita serahkan kepada orang yang kafir. Anak kita sudah bagus kita ngajikan di raudhah, alhamdulillah. Ya, kita cerai, setelah itu tahun depan dia sudah bawa gitar ke gereja. Ya, nauzubillah. Bilang temannya, kamu kemarin di raudhah TPA. Iya, sekarang aku murtad, bilangnya anaknya. Ikut mama. Enak nyanyi-nyanyi aja masuk surga, ya. Bilang anaknya. Seminggu sekali aja di raudhah, tiap hari ngaji, enggak naik-naik, ya. Enak sini nyanyi-nyanyi masuk surga. Maka Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali untuk kita perhatikan, ya, karena ketika orang tua sudah cerai dan keluar dari Islam, tidak boleh kita berikan anak kita kepada istri tersebut. Yang kedua, syarat orang yang hadin, orang yang mengasuh, al-bulugh wal aql. Dia sudah berakal dan baligh. Fala hadanata li saghirin wala majnunin wala ma'tuhun. Tidak ada pengasuhan kepada anak kecil, orang gila, dan orang yang lemah akalnya. Ya. Misalnya cerai orang tuanya, ya, karena bapaknya ini kumat-kumatan, Pak. Ya, jam 8 timbul lagi gila-gilanya. Ya, ada kan orang gitu, Pak, ya, gilanya timbul-timbul. Stresnya muncul-munculan. Maka kita tidak boleh kasihkan anak kita ke bapaknya ini atau ke ibunya, karena ibunya ini punya penyakit gila. Ya, gila ini biasanya banyak faktor, Pak. Maka diantara cara agar kita jangan nauzubillah, jangan sampai gila, kita harus percaya betul dengan yang namanya takdir. Ya, Pak, ya. Ini obat. Karena kalau orang itu tidak percaya takdir, ya, kurang beriman dengan takdir, mentalnya kena. Ya, betapa banyak orang yang cerai, gila. Ya, orang yang rumah tangganya rusak, stres. Anaknya meninggal, gila. Istrinya meninggal, stres. Banyak, Pak. Alasannya kenapa? Itu tadi. Ya, kurang mantap dalam memahami takdir, sehingga dia tidak terima, ya, batinnya tidak siap
untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dia mau berpikir, tidak mungkin Allah uji saya di luar kemampuan saya, tidak mungkin. Betapa banyak orang yang sakit diberikan Allah ujian penyakit, jadi stres, akhirnya meninggal. Ya, maka diantara obat disebutkan oleh para ulama agar kita jangan sampai gila, jangan sampai stres, yakini, pelajari takdir dengan baik. Kita diuji dengan apapun, yakini ini sudah catatan saya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Akhirnya kita bisa lebih sabar, Pak. Ya, bisa lebih bersabar. Ini bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, balik berakal. Yang ketiga, syarat hadin al-amanatu fi dini wal iffah. Amanah dalam agama dan menjaga diri. Fala hadanata li kha'in wa fasiq li'annahu ghairu mu'tamin wa fi baqa'il mahdun 'indahuma dararun 'alaihi fi nafsihi wa malihi. Sehingga tidak ada hak asuh bagi pengkhianat dan orang-orang fasik. Misal suami istri, istrinya ini terkenal fasik, tidak berjilbab, ya, suka pakai celana pendek, suka bermudah-mudahan dengan laki-laki, ya, kalau malam video call sama om-om, ya, maka jangan kalau cerai diserahkan anak ini ke ibunya, jangan. Apalagi misalnya anaknya perempuan, ya. Kenapa? Nanti anaknya ikut ibunya, ya. Nanti caleda anaknya, ya. Lanji, ya, lanji kesian. Diikutlah mamaknya, mamaku kalau mau keluar rumah itu berdandan, celananya pendek segini, bagus kulihat, diikutilah mamaknya. Akhirnya rusak anak kita, ya. Maka jangan serahkan anak kita kepada orang yang fasik, orang yang tidak menjalankan agama. Kefasikan terbesar salah solat. Kalau suami istri cerai, siapa yang tidak solat, jangan serahkan anak itu kepada orang tuanya yang tidak solat, ya. Karena solat ini perkara yang sangat penting dalam agama, ya. Maka ketika kita menyerahkan anak kepada orang yang tidak solat, maka kemungkinan besar anak kita juga tidak solat. Maka serahkan kepada orang tuanya yang solat. Meskipun misalnya itu bapak, ya serahkan ke bapaknya, ya, karena kemaslahatan agama itu lebih kita jaga. Kemudian yang kelima, ayyakuna kha'in saliman min al-amradil al-ma'diyah. Yang keempat, afwan. Yang keempat, al-qudra 'ala al-qiyam bi syu'unil mahdun badaniyan wa maliya. Mampu mengurusi kebutuhan anak jasmani dan materinya, mampu mengurus. Fala hadanata li'ajizin wa likibarisin. Maka tidak ada hadanah, tidak ada pengasuhan kepada orang yang lemah karena tua. Ini Pak biasa nasihat, ya, untuk orang tua, untuk kita ini. Sering anak-anak itu nikah muda, kemudian cerai, kemudian anaknya dititipin kemana, Pak? Ke orang tuanya, ya. Kita ini dari bayi repotkan orang tua kita, ya Pak, ya. Repotkan orang tua kita. Dari kita di kandungan, kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya kesulitan di atas kesulitan. Memang sulit. Mulai dari ngidam sudah tidak enak, ya. Macam-macam si ibu-ibu, tapi ada yang ngidamnya ngeri. Kalau ngidam dia tidak bisa lihat muka suaminya misalnya, ya, memuntah, ya. Misalnya ada yang ngidam suka cium sambal terasi misalnya. Jadi kalau tidur harus diojok-ojok di sambal terasi, kemudian dicuci baru dicium-cium, baru bisa tidur. Ada yang begitu. Ada yang ngidam harus makan apa misalnya, Pak? Makan elai, padahal tidak ada musim elai. Menderita kesian suaminya, Pak, cari elai, tidak ada elai di handil, sampai ke Melak dia cari elai, ya. Nah, artinya dari awal hamil sudah repot.
pertengahan hamil, akhir hamil juga repot. Sudah besar, sudah 8 bulan ke atas, mulai sudah nendang-nendang anaknya. Ya, mulai sudah anaknya besar, susah ruku, susah sujud, ya, susah baring. Setelah kita lahir, selesai tidak kerjaan mama kita, Pak? Tidak selesai. Ya, kita dalam keadaan merah yang bisa nangis, apa yang dilakukan oleh ibu kita? Ya, ngurus, kesian. Kita dalam keadaan tidak bisa apa-apa, ibu kita bangun tengah malam, ya, begadang. Apalagi kalau bayi-bayi baru 1 bulan 2 bulan begadang, kesian, ya, begadang. Setelah itu selesai kerjaan ibu kita, Pak? Enggak, pokoknya enggak ada selesainya, Pak. Kita dewasa, nikah kita, cerai kita sama istri kita, kita titipin lagi sama mama kita, anak kita, ya. Harusnya mama kita di usia tua, bapak kita di usia tua sudah istirahat, ya, sudah santai, ya, sudah ngaji-ngaji di kamar, ngurusin anak kecil lagi, ngurusin bayi lagi, ngurusin cucunya, karena kita, ya. Maka besar betul dosa kita kalau kita begitu. Maka perhatikan lagi yang mau nikah, ya, jangan asal nikah. Ustaz tidak pandang muka, Ustaz, ya. Yang penting perempuan, bismillah sudah, Ustaz, ya. Sekalinya berapa bulan saja cerai. Masa bungkal lepaan, ya, bau keteknya, Ustaz, tidak tahan saya. Maka jangan, Pak, ya. Jadi ini salah satu sebab, dan ini banyak, Pak, kasusnya, ya, banyak kasus seperti ini. Nikah, apalagi zaman sekarang, Pak, ya, anak-anak SMP, anak SMA, karena perkembangan zaman, adanya TikTok, adanya Instagram, makin kesini makin banyak. Di Jawa saja dispensasi nikah itu bagi anak-anak yang di bawah umur banyak diurus oleh anak-anak SMP, karena sudah kecelakaan. Bukan kecelakaan di simpang, Pak, ya, tapi kecelakaan hamil duluan, ya. Hamil duluan, masih kecil nikah. Kita saja, Pak, yang dewasa sering kita tidak bisa ngontrol emosi, ya, Pak, ya. Kadang kelahi sama istri, ya. Kita yang sudah ngaji, yang jenggotnya panjang-panjang, kadang kita tidak bisa ngontrol diri ketika kita kelahi sama istri. Terkadang keluar kata-kata yang tidak pantas. Terkadang kita menghardik istri kita padahal kita sudah ngaji, jenggot kita sudah panjang, dewasa, kita sudah kenal agama. Bagaimana anak-anak yang umur SMP menikah? Yang laki-laki masih suka main Mobile Legend, yang perempuan masih suka TikTokan, nikah masih labil, kesian. Dinikahkan, bagaimana bisa mengurus rumah tangga? Ngurus dirinya saja masih belum tahu, yang baik yang buruk saja masih belum paham. Maka banyak lagi setelah nikah muda, cerai muda. Kemana anaknya? Diasuh sama mamanya lagi, diasuh oleh neneknya, kesian, neneknya lagi yang ngurus. Ini karena dampak nikah terlalu dini. Saya pernah di Jember, ada orang 17 tahun sudah mau 3 kali nikah, perempuan. Saya waktu itu umur berapa ya? 23 ke 24. Kata Pak Naibnya, antum umur berapa? 24, Pak. Ini 17 sudah 2 kali nikah, ya. Kamu 24 belum pernah. Iya, kalah kita, ya. Artinya banyak orang-orang yang di kampung-kampung atau di perkotaan nikah terlalu kecil, terlalu muda, akhirnya nyendat di tengah jalan pernikahannya. Karena berbeda, Pak, anak zaman dulu sama nenek-nenek kita zaman dulu sama sekarang beda, Pak, ya. Kalau zaman dulu memang nenek kita nikah muda tapi sudah dewasa pikirannya, ya. Dapur, sumur, kasur, ya. Sudah bantu-bantu orang tua sejak kecil, sudah sering ngasihkan tamu, ya, sudah bisa ngurus rumah. Anak-anak sekarang tidak begitu, ya. Jangankan yang SMP, yang sudah kuliah saja, ya, masih tidak bisa kadang ngurus rumah, masih berantakan. Maka perlu sekali kita perhatikan anak-anak kita, pergaulannya, jangan sampai anak kita nanti jadi nikah terlalu muda karena kecelakaan tadi, ya, Pak, ya. Nauzubillahi min zalik. Maka di zaman kita kalau kita lihat di pengantinan ada orang sudah besar perutnya, hampir sesuatu yang bukan sesuatu yang ngeri lagi.
Zaman dulu orang kalau besar perutnya nikah diusir di kampungnya, Pak. Ini pezina ini, sudah keluar kamu. Tapi zaman sekarang maklumlah, anak-anak biasa, ya. Namanya syahwat, begitu memang, ya. Jadi sudah dianggap biasa. Nauzubillah. Maka nauzubillah kita mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang keji. Yang kelima, Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayakunal hadin saliman minal amradil ma'diyah. Hendaklah pengasuh bebas dari penyakit-penyakit menular. Ya, penyakit menular. Misalnya apa, Pak? TBC misalnya. Apalagi misalnya? Di sini disebutkan kusta. Kalau corona masuk nih, Pak. Ya, corona kan sebentar. Ya, maksudnya penyakit menular yang dijalaninya lama. Misalnya cerai, mamanya kena TBC, maka kita tidak bisa dulu serahkan ke ibunya. Karena khawatir nanti anaknya juga terjangkit virus tersebut. Kemudian yang keenam, ayyakuna rasyidan. Pengasuhnya hendaklah orang yang bertindak benar. Artinya tindakannya betul. Fala hadonata lisafi mubdzir lialla yatlaf malal mahdun. Sehingga tidak ada pengasuhan bagi orang yang bertindak bodoh dan menghambur-hambur harta, agar tidak menghabiskan harta anak yang diasuh. Ya. Jadi namanya anak ini mungkin dia punya harta yang dikirimin oleh bapaknya, dikirimin oleh orang tuanya, maka harus diasuh oleh orang yang bisa mengelola harta. Yang ketujuh, ayakunal hadin hurron. Hendaknya yang mengasuh itu merdeka, bukan orang yang budak. Ya, ini pembahasannya. Artinya tidak ada budak mengelola atau mengasuh anak yang merdeka. Ini bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 syarat pengasuh anak. Salah satunya saja tidak ada, maka gugurlah dia mengasuh anak tersebut. Syarat yang terakhir, yang ke-8, ini khusus bagi perempuan. Hendaknya perempuan itu tidak menikah dengan laki-laki asing, tidak menikah dengan laki-laki yang lain. Ya. Kalau dia menikah lagi, maka gugurlah hak asuh yang dia miliki, sehingga kembali kepada suaminya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Anti lebih berhak untuk mengasuh anak anti selama anti belum menikah. Ini jadi 8 persyaratan yang disebutkan oleh muallif hafizahumullahu ta'ala. Ini bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian catatan, di antara hukum-hukum yang berlaku dengan hadonah, yang pertama, tantahil